dirilis lebih cepat. Wow, ini dia. Starting line up terbaik yang akan diturunkan Shin Tae-yong malam ini. Fans timnas dibuat tenang melihat susunan pemain sesuai dengan yang diinginkan. Shin Tae-yong tak mau aneh-aneh bereksperimen lagi karena ditegur keras oleh Pak Erick Thohir. Akankah mampu menumbangkan Filipina malam ini? Simak baik-baik penjelasan video ini. Ampun dah, dasar. Bisa-bisanya supporter Malaysia ini bikin alasan konyol dan aneh usai negaranya tak lolos semifinal Piala AFF. Seolah menyindir timnas Indonesia yang tak pernah juara AFF. Beginilah pernyataan nggak masuk akal fans Malaysia tersebut yang bikin geram supporter Indonesia. Nggak ada kata lain selain menang. Pernyataan hebat dan luar biasa Lord Hoki Caraka jelang timnas Indonesia versus Filipina. Akan lakukan hal ini agar timnas Indonesia melangkah ke semifinal dan bahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ada apakah ini? Shin Tae-yong berikan pernyataan yang bikin semuanya khawatir jelang lawan Filipina. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para pemain sampai segitunya? Akankah berdampak pada pertandingan nanti malam? Semoga saja semuanya segera membaik. Dirilis lebih cepat. Wow, ini dia. Starting line up terbaik yang akan diturunkan Shin Tae-yong malam ini. Fans timnas dibuat tenang melihat susunan pemain sesuai dengan yang diinginkan. Shin Tae-yong tak mau aneh-aneh bereksperimen lagi karena ditegur keras oleh Pak Erick Thohir. Akankah mampu menumbangkan Filipina malam ini? Simak baik-baik penjelasan video ini. Timnas Indonesia memiliki satu kesempatan untuk masuk ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kesempatan tersebut harus diperebutkan dengan melawan Filipina di matchday terakhir Grup B pada Sabtu 21 Desember 2024. Pertandingan ini tak mudah lantaran Indonesia dua kali mengantongi hasil kurang memuaskan saat bertemu Laos dan Vietnam. Saat melawan Laos, Indonesia harus menerima hasil imbang 3-3. Kemudian bertandang ke Vietnam, skuad Garuda harus menelan kekalahan 1-0. Indonesia pun sebelumnya kurang diuntungkan karena Marcelino Ferdinand tak bisa terjun lapangan yang terkena kartu merah. Posisinya Marcelino digantikan dengan Rivaldo Papahan yang baru saja melakukan debut bersama timnas Indonesia. Namun kemungkinan besar pelatih Shin Tae-yong STY akan kembali memanggil Marcelino yang sudah bisa bermain melawan Filipina. Marcelino pun akan dibantu oleh dua striker andalan STY, Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Di sayap kanan akan dimainkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Sedangkan di bagian tengah kemungkinan diturunkan Zanadin Faris dan Arhan Fikri. Besar peluang Kadek Arel dan Muhammad Ferrari ikut dimainkan di laga ini. STY pun diprediksi juga masih mempercayakan Cahya Supriyadi untuk menjaga gawang timnas dari serangan Filipina. Sayangnya penantian dua pemain abroad untuk menambah kekuatan timnas Indonesia belum juga kesampaian karena masalah perizinan dari klub. Di sisi lain, pernyataan keras Erick Thohir yang bikin Shin Tae-yong ketar-ketir, sehingga langsung turunkan skuad terbaiknya di laga nanti. Jelang pertandingan, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia harus menang melawan Filipina di Piala AFF 2024 Sabtu 21 Desember. Lawan Vietnam seperti hitungan kalah terhormat, kalau bisa seri luar biasa. Tadi malam pemain-pemain menunjukkan permainan yang baik. Belum maksimal baik, ada kesempatan jadi baik, kata Erick ketika ditemui awak media setelah acara PSSI Partner Summit 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya melawan Filipina ini harus menang, tambah dia. Pada turnamen level Asia Tenggara ini, Indonesia memilih tidak menurunkan skuad terbaiknya dan lebih memilih menurunkan skuad U22. Selain karena ASEAN Cup tak masuk dalam kalender FIFA, pemilihan pemain muda ini menurut Erick juga memiliki tujuan jangka panjang.
Muhammad Ferrari dan kawan-kawan diharapkan dapat memetik pengalaman sebanyak-banyaknya di turnamen ini agar mereka mempunyai bekal menatap turnamen lebih bergengsi ke depan. Seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim yang hari ini sedang berusaha main di Piala Asia bahkan coba lolos Piala Dunia, ya tidak mungkin. Ya, kita lihat juga banyak pemain-pemain kita sudah mulai 5 tahun lagi itu sudah mulai ke senior, jadi ya kita harus terus bangun tutup dia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan skuad yang diturunkan Shin Tae-yong malam ini bisa bantai Filipina dan melaju ke semifinal? Coba tulis tanggapan kalian dan prediksi skor kalian untuk pertandingan nanti malam pada komentar di bawah ini ya. Ampun dah, dasar. Bisa-bisanya supporter Malaysia ini bikin alasan konyol dan aneh usai negaranya tak lolos semifinal Piala AFF. Seolah menyindir timnas Indonesia yang tak pernah juara AFF. Beginilah pernyataan nggak masuk akal fans Malaysia tersebut yang bikin geram supporter Indonesia. Malaysia disebut sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi memberi peluang ke negara yang belum pernah juara ajang 2 tahunan ini. Pendapat itu disampaikan salah satu netizen Malaysia di media sosial. Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga yang belum pernah menang Piala AFF, tulis salah satu netizen Malaysia, @Ridwan_Roslim. Kalimat di atas bisa bermaksud sarkasme, tapi juga dapat berarti serius. Sekadar diketahui, tetangga Malaysia, Timnas Indonesia, belum pernah juara Piala AFF meski Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sepakat mengirimkan skuad U22 ke Piala AFF 2024. Akibatnya performa Timnas Indonesia tak optimal, khususnya saat ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam jadi. Apakah keinginan akun Ridwan_Roslim bisa direalisasikan Timnas Indonesia di edisi Piala AFF 2024? Sekalipun pemain muda yang diturunkan, jika Marcelino Ferdinand menunjukkan kegigihan di sepanjang pertandingan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara tetaplah ada balik ke Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia menutup grup A Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Timnas Malaysia terpaut 2 poin dari Singapura di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Bagi Malaysia, hasil ini melengkapi catatan buruk di sepanjang 2024. Sebelumnya, Timnas Malaysia gagal lolos fase gugur Piala Asia 2023 digelar Januari 2024 dan tak mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hancur lebur di Piala AFF 2024, sanggupkah Timnas Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027? Nggak ada kata lain selain menang. Pernyataan hebat dan luar biasa Lord Hoki Caraka jelang Timnas Indonesia versus Filipina. Akan lakukan hal ini agar Timnas Indonesia melangkah ke semifinal dan bahagiakan seluruh masyarakat Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Hoki Caraka mengakui bahwa laga melawan Filipina akan jadi ajang pembuktian diri bagi para pemain. Hoki Caraka menegaskan bahwa semua pemain Timnas Indonesia kini memiliki tekad untuk membuktikan diri telah berkembang. Seperti yang diketahui, penampilan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024 bisa dikatakan jauh dari kata memuaskan. Timnas Indonesia memang berhasil memulai perjuangan di grup B ASEAN Cup 2024 dengan mengalahkan Myanmar 1-0. Namun kemenangan tersebut diperoleh dengan cara kurang meyakinkan. Kejutan kemudian terjadi pada laga kedua. Timnas Indonesia dipaksa bermain seri ketika melawan Laos 3-3. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu harus menyerah dari Vietnam 0-1 pada laga ketiga. Hasil ini sekaligus membuat posisi Timnas Indonesia sulit tim merah putih sementara menempati peringkat kedua grup B dengan raihan 4 poin.
Hanya poin tersebut sama dengan miliki Myanmar yang berada di urutan ketiga. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Filipina bila ingin lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Duel Timnas Indonesia versus Filipina dijadwalkan terlaksana di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu 21 Desember 2024. Dari segi mentalitas kita, para pemain terus berpacu. Kami bisa mengimbangi Vietnam dan hanya kebobolan 1 di menit akhir. Para pemain semakin bersemangat dan semakin membuktikan yang lebih untuk Indonesia. Yang pasti untuk pertandingan besok kami ingin membuktikan diri, kata Hoki Caraka. Lebih lanjut, Hoki Caraka berharap para supporter bisa memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia. Semua bertujuan agar Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket semifinal. Pastinya semua sudah prepare untuk pertandingan besok. Yang pasti para pemain ingin Indonesia terus melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Jadi mohon dukungannya untuk pertandingan besok karena pertandingan besok sangat penting. Jadi mohon doa untuk kami semua, ucap Hoki Caraka. Wah, ada apakah ini? Shin Tae-yong berikan pernyataan yang bikin semuanya khawatir jelang lawan Filipina. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa para pemain sampai segitunya? Akankah berdampak pada pertandingan nanti malam? Semoga saja semuanya segera membaik. Laga krusial bakal dimainkan tim nasional Timnas Indonesia di partai pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Tekanannya pun diakui pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong begitu terasa karena dibebankan untuk wajib menang dan lolos ke semifinal turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Laga Timnas Indonesia versus Filipina akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong mengatakan Timnas Indonesia dituntut wajib menang dalam laga itu agar lolos ke semifinal. Kondisi itu memang membuat pemain terbebani, tetapi STY menegaskan pasukannya akan berusaha menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit karena sudah melakukan persiapan matang. Jika tidak ada bebannya itu, saya berkata bohong. Akan tetapi saat ini para pemain muda sangat baik walaupun melawan timnas negara manapun, kata Shin Tae-yong Jumat 21 Desember 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Piala AFF 2024 menjadi pondasi awal untuk membentuk Timnas Indonesia karena targetnya adalah SEA Games 2025. Untuk itu dia memilih menurunkan pemain-pemain muda dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Sekarang memang ada kekurangan pastinya, tetapi masih ada 1 tahun untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya, katanya. Shin Tae-yong mengatakan laga Timnas Indonesia melawan Filipina sangat krusial bukan hanya untuk lolos ke semifinal, tetapi juga menempa mentalitas pemainnya. Jika pemain bisa mengelola tekanan dengan baik dengan meraih kemenangan, tandanya timnya terus berkembang. Jika kami menang melawan Filipina, para pemain muda pasti akan meningkat berkembang jauh lebih baik daripada sekarang, ujarnya. Alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu semuanya. Diungkap langsung oleh Ahmad Maulana. Sempat diragukan ternyata skuad Garuda dalam keadaan yang baik-baik saja mentalnya walau habis dikalahkan Vietnam di pertandingan sebelumnya. Apa sebenarnya yang menjadikan mereka semua tetap kuat dan tak goyah sama sekali? Simak baik-baik. Ahmad Maulana mengakui mental Timnas Indonesia tak goyah usai kalah dari Timnas Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Malahan skuad Garuda kini semakin percaya diri menatap laga kontra Timnas Filipina. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di laga lanjutan grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Kekalahan itu didapat saat bertamu ke PHO To Provincial Stadium, Vietri, Minggu 15 Desember 2024. Hasil ini membuat Indonesia mesti mendapatkan 3 poin di laga terakhir fase grup melawan Filipina.
Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember. Ahmad mengatakan para pemain timnas Indonesia sudah melupakan kekalahan dari Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong saat ini sudah melakukan evaluasi dan percaya diri menjelang bersua dengan Filipina. Kondisi mental setelah kekalahan lawan Vietnam justru semakin peda, kata Ahmad di Solo, dikutip pada Kamis 19 Desember 2024. Sepertinya kami semakin kompak dan peda melawan Filipina, imbuh bek Arema FC itu. Adapun timnas Indonesia sudah melangsungkan latihan di Solo sejak Rabu 18 Desember 2024. Ahmad mengatakan latihan berjalan lancar meski beberapa pemain masih lelah karena jadwal yang padat. Sejauh ini latihan aman saja, berjalan lancar, kata Ahmad. Meski agak lelah sedikit, banyak pemain lelah. Tapi masih sangat baik, pungkasnya. Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan nilai 4 dari 3 laga. Posisi ini belum aman mengingat timnas Myanmar memiliki poin yang sama yakni 4 sementara Filipina 3 angka. Back timnas Filipina Adrian Ugelvik sesumbar dan sombong timnya bakal menghajar timnas Indonesia di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024. Pasalnya Ugelvik merasa Filipina akan melakukan segalanya dan sudah berjuang keras selama di Piala AFF 2024 sehingga ia merasa timnya layak menang. Timnas Filipina akan berhadapan dengan Indonesia di laga terakhir grup B Piala AFF 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Laga krusial di turnamen yang kini disebut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 itu akan menjadi penentu nasib kedua tim. Mengingat kedua tim sama-sama mengoleksi 4 poin dan masih mempunyai peluang untuk lolos ke semifinal. Apalagi timnas Myanmar yang juga menyisakan 1 pertandingan juga mempunyai 4 poin. Sebab itu laga terakhir diprediksi akan berjalan sangat sengit. Hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak lolos ke babak 4 besar Piala AFF 2024. Timnas Vietnam yang merupakan pemuncak klasemen sejauh ini telah mendapatkan 7 poin. Menjelang pertandingan krusial, Ugelvik mengaku tak gentar dengan timnas Indonesia. Back berusia 21 tahun itu menegaskan The Ascals julukan timnas Filipina sejatinya pantas memenangkan setiap pertandingan. Saat memilih bermain untuk tim nasional, kami melakukan segalanya dan siap berkorban untuk tim, kata Ugelvik dilansir dari The Tao 247, Kamis 19 Desember 2024. Kami pantas menang melawan semua lawan di grup ini, tegasnya. Sementara itu, timnas Filipina langsung melakukan perjalanan ke Indonesia usai menahan imbang Vietnam 1-1 pada Rabu 18 Desember 2024 kemarin. Timnas Indonesia tentu akan lebih diuntungkan karena mempunyai waktu istirahat lebih panjang. Di sisi lain, Adrian Ugelvik pasti tidak akan sombong atau sesumbar seperti pernyataannya di atas. Apabila pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengumumkan 2 pemain andalannya yang akan menjadi senjata tajam saat kedua tim bertemu dalam laga pamungkas fase grup B ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong secara terang-terangan bisa saja menyebutkan 2 pemain andalannya, yang saat ini masih dirahasiakan. Mungkin ini strategi untuk menipu para pemain timnas Filipina yang seakan meremehkan timnas Indonesia. Pemain tersebut akan menjadi kunci dalam strategi menyerang Garuda. 1 pemain tersebut dikenal dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya yang mematikan, sementara yang 1 lainnya menjadi momok berkat kecepatan dan penyelesaian akhirnya di depan gawang. Dengan begitu, Adrian Ugelvik pasti akan menanggapi pengumuman tersebut tanpa kesombongan. Kami menghormati setiap lawan yang kami hadapi. Indonesia adalah tim kuat dan mereka memiliki pelatih berpengalaman serta pemain berbakat. Tetapi kami fokus pada permainan kami sendiri, begitu kira-kira kata Adrian Ugelvik. Adrian bisa saja menambahkan bahwa timnas Filipina tidak akan terpengaruh oleh tekanan dari nama besar lawan. Tim ini sudah berkembang pesat. Kami tahu bagaimana menghadapi pemain-pemain seperti mereka.
Yang terpenting adalah tetap bermain sebagai tim dan menjalankan taktik pelatih kami dengan disiplin. Begitu kira-kira katanya lagi. Pelatih timnas Filipina Albert Chapelas mungkin juga akan memberikan komentar terkait strategi Shin Tae-yong. Kami tahu apa yang mereka miliki, tetapi kami juga memiliki keunggulan kami sendiri. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Dua pemain yang menjadi senjata rahasia Shin Tae-yong pasti akan menyulitkan tim kami, begitu kira-kira kata Albert. Pertandingan Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 21 Desember di Stadion Manahan Solo. Ini akan menjadi laga krusial bagi kedua tim, yang mana laga ini akan menjadi penentuan siapa tim yang akan lolos ke babak semifinal. Sementara itu, kubu Indonesia dipastikan optimis dengan kekuatan mereka. Walaupun habis kalah dari Vietnam, tim sedang dalam performa terbaik mereka. Kami akan memanfaatkan momentum ini untuk memberikan tekanan sejak awal, begitu kira-kira mungkin kata Shin Tae-yong. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan pernyataan sombong dan angkuh, back Filipina di atas. Dan siapa sebenarnya dua pemain yang dirahasiakan Shin Tae-yong tersebut untuk menjadi senjata tajam saat lawan Filipina nanti? Apakah kalian semua tahu? Kalau tahu, coba tulis tanggapan kalian di bawah ini ya. Beginilah respon luar biasa Ketua Umum Kebanggaan kita Erick Thohir usai melihat ranking FIFA Timnas Indonesia kembali turun. Kira-kira hal apa ya yang akan dilakukan oleh Pak Ketum agar ranking FIFA Timnas Indonesia naik lagi? Apakah akan beruji coba dengan negara-negara besar? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia harus puas turun peringkat di ranking FIFA edisi Desember 2024. Tim Merah Putih kini berada di posisi ke-127 setelah sebelumnya duduk di peringkat ke-125. Turun 2 peringkat itu karena Timnas Indonesia tidak tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani pada babak grup B ASEAN Cup 2024, Timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 poin. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Dari 3 laga itu, skuad Garuda kehilangan 1.7 poin. Meski memiliki koefisien poin kecil, hasil tersebut cukup berpengaruh karena memiliki poin yang dihitung FIFA. Kini Timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan lagi di grup B ASEAN Cup 2024 melawan Filipina. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Turunnya ranking FIFA Timnas Indonesia ditanggapi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick Thohir mengatakan bahwa ia tak masalah ranking Timnas Indonesia turun. Gak apa-apa. Kan memang sudah diprediksi ketika kami menurunkan tim muda di ASEAN Cup 2024, kata Erick Thohir, Kamis 19 Desember 2024. Erick Thohir mengatakan sejak awal PSSI sudah memperhitungkan poin mana yang harus didapatkan Timnas Indonesia saat melawan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Dari 4 laga itu, PSSI memprediksi Timnas Indonesia hanya kalah dari Vietnam. Prediksi PSSI meleset saat Timnas Indonesia imbang kontra Laos. Padahal targetnya itu menang. Kami sudah ada perhitungan lawan Myanmar ingin menang, lawan Laos juga maunya menang tapi hasilnya seri. Lalu lawan Vietnam kami sudah prediksi kalah. Nah, terakhir lawan Filipina itu harus menang, kata Erick Thohir. Kemenangan melawan Filipina nanti membuat Timnas Indonesia akan lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Tentu saja ini bisa berpengaruh ke ranking FIFA. Jadi kalau target turunnya ranking FIFA itu sudah kami prediksi karena pemain-pemain senior kita ini mau bertanding melawan beberapa negara, kata Erick Thohir. Wow! Ini baru top mantap luar biasa. Kabar yang akan membuat fans Timnas Indonesia bergairah dan semangat dalam menjalani hidup. Pelatih striker Timnas Indonesia akan temukan penyerang maut tajam dan mematikan di depan gawang lawan. Akankah Timnas Indonesia semakin terbantu untuk lolos ke Piala Dunia dengan penyerang tersebut?
Simak detail dan fakta lengkapnya hanya di sini. Yeom Ki-hun optimis bisa menemukan striker mematikan untuk timnas Indonesia. Yeom mendapatkan tugas khusus untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Lini depan sering mendapatkan kritikan karena dinilai kurang efektif dalam beberapa laga terakhir. Meski tidak langsung membuat striker timnas mematikan, perlahan pemain depan Indonesia mulai lebih bijak terutama saat melepaskan tendangan. 2 gol Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi jadi bukti bahwa sudah ada kemajuan meski tetap membutuhkan waktu agar semakin lebih baik. Yeom Ki-hun menjelaskan masalah lini depan yang kurang tajam terjadi hampir di semua timnas negara lain. Tentunya pemain depan memiliki tugas khusus untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan. Ini yang coba dimaksimalkan di timnas Indonesia yang beberapa kali kehilangan kesempatan di depan gawang lawan. Pembahasan soal penyerang selalu sama di negara manapun, baik di Korea ataupun di negara lain. Lini depan pasti jadi sorotan meski lini belakang penting juga, sepak bola butuh gol, dan tugas penyerang adalah mencetak gol. Tapi jika berbicara mengenai lini depan kita, para pemain masih muda, kata Yeom Ki-hun dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih berusia 41 tahun ini melanjutkan bahwa di Indonesia ada banyak pemain potensial. Tugasnya adalah membuat mereka semakin lebih baik dan tenang saat berada di pertahanan lawan. Dia juga sering berkomunikasi dengan pemain agar bisa lebih menemukan chemistry. Ada banyak penyerang muda berkualitas di Indonesia. Jadi tugas saya adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka. Lanjutnya, Yeom menyadari bahwa mempersiapkan striker di timnas Indonesia yang bisa diandalkan membutuhkan waktu. Dia juga menilai bahwa supporter tidak sabar melihat lini depan Indonesia semakin mematikan. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu dan dia berjanji akan menjalankan tugas dengan baik. Karena hal ini juga saya diminta oleh Shin Tae-yong bergabung. Saya memang ditugaskan khusus untuk ini. Ke depan saya berharap bisa mengembangkan bakat mereka. Saya akan melakukan yang terbaik, tutupnya.